السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para guru, para asatidz, tokoh masyarakat, tokoh agama yang selalu dan senantiasa setia membimbing kita semua. Mudah-mudahan para guru-guru kita, ustadz kita, kiai-kiai kita, muallim kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikaruniakan kesehatan oleh Allah. Amin. Dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena guru kalau sudah dipanggil oleh Allah, biasanya penggantinya rada lama. Kalau kiai, ustadz meninggal, itu penggantinya lama, baru ada lagi. Beda kalau sama lurah, RW, RT gitu ya. Dia mah belum mati aja udah banyak yang mau gantiin kalau lurah. Bener ya. Makanya guru kita doain biar panjang umur ya. Kalau lurah mah dia mah gak asik juga nggak apa-apa. Soalnya yang gantiinnya banyak. Kalau ustadz mah kiai yang gantiinnya rada lama. Aparatur pemerintah, sipil, TNI beserta Polri, wabil khusus kepala lingkungan, Pak RT, Pak RW, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang menjadi harapan kita semuanya. Mudah-mudahan remaja-remaja kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku ya. Ini emang apa nerapnya begini, emang bocah di depan semua gitu. Bocah kecil diterap di depan. Emang itu nasib ya, penceramah itu di depan bocah. Kalau enggak nenek-nenek ya, kita kata yang rada montokan dikit apa di depan itu ya. Jangan berisik ya toh. Iya, menjempolin ya. Kalau enggak ribut, enggak bercanda di majelis, di musola, bukan bocah ya. Karena bocah memang kalau di majelis, di masjid, di musola emang ribut bercanda, maklum.
Pernah saya tanya sama bocah, "Tong, lu berisik amat sih di musola, Tong?" Kata dia, "Disuruh sama bapak saya." Kata dia gitu. Kata saya, "Disuruh bagaimana?" "Ya saya kan di rumah Ustaz lagi bercanda sama saudara saya." Kata bapak saya, "Bercanda mulu nih di rumah, sono ke musola." Ya udah pada pindah bercandanya dari rumah ke musola. Makanya bocah begini nih kalau di musola pada bercanda, karena emang yang nyuruh siapa? Bapaknya. Bapaknya nyuruh bercanda ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada bangku nggak? Saya pengen duduk ini ya. Ngelihat orang pada duduk, saya pengen duduk. Ya itu bangku itu nggak apa-apa. Mohon maaf Kiai, pengen duduk. Orang-orang pada nyari kursi, saya juga pengen. Orang pada nyari kursi sampai bayar berapa gitu ya. Makanya saya juga di sini minta kursi. Hadirin yang dirahmati Allah, terkait tentang maulid ya. Maulid itu adalah satu pembuktian sebagai cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembuktian cinta. Kita ini kan cinta sama Nabi, kalau nggak ada buktinya juga kata bocah mah percuma ya. Cinta sama Nabi nggak ada buktinya percuma. Kita juga demen sama perempuan, kalau nggak ada buktinya percuma. Kan suka ada yang bilang begini lagi pada muda dulu, "I love you," kayak gitu. Kata perempuannya, "Buktinya apa?" Katanya gitu kan, sambil misek-misek, "Buktinya apa?" Lagi-lagi pengen bukti. Jadi kalau ngaku cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu dibuktiin. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah sekaligus mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaku cinta kepada Rasul, ngaku cinta kepada Nabi, dibuktiin sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Buktinya ada yang tahu? Masa buktinya maulid? Waktu Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah, ini umat pada pecah. Yang tadinya percaya jadi mulai ragu sama Nabi. Sudahan yang kagak percaya makin jauh larinya ketika diceritakan Nabi di Isra dan di Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha dalam waktu kagak semalam-malam acan. Ini orang makin tambah jauh sama Nabi, enggak pada percaya akan peristiwa Isra-nya dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar satu-satunya sahabat yang membuktikan cintanya kepada Nabi. Beliaulah yang mempercayai dan membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Abu Bakar gelarnya As-Siddiq. Itu bukti cinta ya. Kemudian bagaimana istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidatil Khadijah ngaku cinta iya kepada Nabi, bukan hanya sekedar ngaku,
Tapi dibuktikan oleh Sayyidatul Khadijah bagaimana seluruh harta kekayaan Sayyidatul Khadijah yang notabene kala itu masyarakat Mekah itu kekayaannya 2/3 punyanya Siti Khadijah. 2/3 kekayaan kota Mekah punya Siti Khadijah. Ini orang kaya apa miskin? Bu, kaya apa miskin? 2/3 berarti lebih daripada separuh kekayaan kota Mekah punyanya Siti Khadijah. Dikemanain? Diserahkan kepada Nabi. Buat apa? Apa buat Nabi? Bukan, buat perjuangan Islam kala itu. Bandanya diserahin sama Nabi buat Islam. Ibu ngaku cinta sama laki ibu, Bu. Kira-kira kalau gelangnya diminta sama laki dikasih? Kalungnya diminta buat kawin lagi sama lakinya dikasih? Mampus aja datat dari dia. Iya, Sayyidatul Khadijah hartanya diserahkan kepada Nabi, enggak diambil lagi, enggak diminta. Buat apa? Buat Islam. Sebegitu cintanya Sayyidatul Khadijah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ngaku cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena cinta sama Nabi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandanya dikasih sampai habis. Al-Kisah ceritanya Sayyidatul Khadijah ketika mau meninggal, pakaiannya, bajunya, tambalannya 40 lebih tambalan. Itu Sayyidatul Khadijah mau meninggal, bajunya, tambalannya 40 tambalan lebih. Di sini ada yang pakai baju tambalan, ada. Paling kaya di Mekah mau meninggal, saking cintanya kepada Nabi, diserahkan hartanya kepada Nabi buat Islam. Pas mau meninggal Sayyidatul Khadijah, yang dia punya cuman baju tambalannya 40 lebih tambalan. Kagak ribut minta dibeliin baju mulu, kagak kayak bini kita. Bini kita mah ngaji setiap majelis taklim bajunya beda. Kampung saya ibu-ibu begitu, sini mah enggak ya. Enggak beda. Kampung saya sih enggak. Sini mah enggak. Itu kampung saya pernah nanya. Masya Allah, itu ngaji rajin amat lah, kata dia. Kita enak kalau banyak ngaji mah, baju lain-lain, kata dia gitu. Lagian kalau ngaji rajin mah enak, sewaktu-waktu kita susah, kata dia, bisa minjem duit tabungan, kata dia gitu. Makanya dia rajin sama ngaji. Orang kampung saya gitu. Sini mah nggak begitu kali ya, Bu. Iya, alhamdulillah sini mas saya lihat baru nyampe aja hati saya udah girang. Lihat ibu-ibu subhanallah duduk rapi, pakai jilbab, baju panjang, ada yang pakai kacamata, pakai bros, masya Allah, kayak penghuni surga. Ini gitu ya. Di kampung saya mah Bu, pakai pakaian begini nih paling kalau mau muludan doang. Sama pulang muludan aja itu jilbab pada terbang kemana tahu. Udah aja pas ke warung mah ke kembenanduk aja lagi, la ilaha. Insya Allah mudah-mudahan udah nggak lagi ya, karena kan udah ada ilmunya. Amin.
Kan kalau ngaji mah dapat ilmu. Kalau udah ada ilmunya sebagai penerang, karena ilmu itu menerangi hidup kita. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ini kalau nggak ada lampu begini, walaupun mata kita ngelihat gelap, nyeradak nyeruduk kita, bener nggak? Gara-gara ada lampu jalan jadi enak. Hidup gara-gara ada ilmu jadi enak. Makanya orang yang jalan kehidupannya nggak ada cahaya, nggak ada ilmunya, sama yang ada cahaya beda. Kalau ada cahaya sama jalan di tengah kegelapan, ada cahaya disinari sama ilmu, sama lampu, sama cahaya, sama baterai, sama senter. Pas disoloin aja begitu, wah ada tai diloncatin sama dia. Kenapa dia loncatin? Karena ada tai. Coba jalan kagak ada cahaya, nggak ada senter, nggak ada lampu, jalan sasar susur, kakinya apaan ini lembek-lembek. Diapain nama dia, mau kagak mau dirambah. Apa ini ya? Penasaran diciputan tai. Udah nyium tai, akhirnya tangannya peperin ke tembok pada belepotan tai. Ada orang belakangnya gatel, mau garuk kagak nyampe, dikosot-kosotin tembok, belepotan tai aja. Gara-gara enggak ada cahaya, gara-gara enggak ada ilmu, tuh orang berapa kali salah. Pertama nginjek tai, kedua megang tai, ketiga nyium tai, keempat meper tai, kelima yang nggak tahu apa-apa belakangnya belepotan tai. Makanya kudu ada ilmu. Datanglah ke majelis taklim. Alhamdulillah. Ini sebagai penerang nih. Kalau nggak ada ilmu makan jadi repot ya. Makanya ada ilmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatul Khadijah sampai mau meninggal nggak punya apa-apa, dan beliau kagak minta apa-apa. Cuman mintanya ini doang. Bilang sama anaknya Fatimah, bilang sama bapak, kalau emak nggak ada umur, ntar bungkus emak sama sorban bapak, bilangin ya. Kata Fatimah, emak aja apa ngomong sama baba sono. Masa saya sih mak, gua nggak enak sama baba lu aja bilang sama baba lu, ntar kalau emak mati bungkus sama sorban baba. Tuh, permintaannya cuman sesorban-sorbannya, itu juga buat kain kapan bungkus kalau mati. Kira-kira bini kita permintaannya apa aja Pak? Pak, bini kita permintaannya apa aja? Makanya banyak doa. A'udzubika min waladin alayya sayyida. Amin Allah. Orang doa sih Allah bagaimana? Emang kalau kunut Allahumma hdina fi man hadait, Allah, emang Allah. Ini Nabi Daud, para nabi termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah, doanya nih. Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzu bika min arba'atin, fa ammal lawati as'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa zawjatan
tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Ya Allah, diajak doa. Ya Allah, aku minta padamu 4 hal, hindari aku dari 4 hal. Yang pertama yang aku minta, as'aluka lisanan dzakira. Ya Allah, aku minta jadikan lisanku senantiasa zikir padamu. Amin ya Rabbal. Emang orang punya ilmu mah di mana aja lidahnya selalu nginget Allah. Kagak banyak ngomongin apalagi aib orang lain. Di sini ngomong, di sono ngomong, di mana-mana ngomongin orang. Dari rumah tadi zikir apa ngomongin orang. Dari rumah nanya, ini Muludan ceramah siapa sih? Gue juga nggak kenal. Kayaknya sih ustadznya nggak terkenal dah, ngomongin orang. Itu sih namanya juri-juri gitu dah, nggak terkenal, nggak kayak yang lain gitu. Tadi suara hadroh ketepak-ketepuk, katanya kiainya datang, mana orangnya? Pas itu dipanggil, kan begitu doang orangnya. Kok kirain bangsa pakai udang-udang, sorbannya ngengser gitu ya. Kan begitu aja. Pas maju aja ke depan, kata temennya, tapi mendingan dia tahu daripada laki kita. Udah ngomongin orang lain. Nggak boleh ngomongin orang ya. Kita mah kemana-mana juga seringnya ngomongin. Ntar aja pulang kongkok lagi aja, ngomongin aja lagi. Lumayan ya kata dia. Iya. Ampe udah nyampe rumah kata lakinya, lu mau masuk apa kagak? Masih ngobrol aja. Akhirnya dia masuk ke dalam pagar, temennya di luar masih ngobrol lagi. Kata temennya, weh mau masuk apa kagak lu? Kata dia, udah besok kita lanjutin lagi, kata dia gitu. Masuk ke dalam, nge-WA lagi. Gimana tadi yang ceramah? Lumayan, ngomongin orang lagi. Ampe pules ngomongin, pagi-pagi bangun ngomongin orang lagi aja. Lu malam dapat berkat mana? Atau dia, gue mau bawa tas gede, nggak dapat. Itu snack isinya begitu doang sih, air doang satu sama kue 2. Padahal gue ngasihnya 20.000. Tahu begitu mah mendingan gue belanja aja dewek. Ya ngomongin panitia. Manusia mah nggak ada berhenti-berhentinya ngomong. Makanya minta kepada Allah. Orang berilmu kagak begitu kerjaannya. Dia mohon kepada Allah, lisanan dzakira. Ya Allah, jadikan lisan ini selalu berzikir padamu. Di mana tempat kaget, astagfirullahaladzim, zikir yang ada. Masya Allah, la ilaha illallah. Bu Haji anaknya kalah judi, Masya Allah. Dibilangin ada sesuatu yang baik, alhamdulillah Bu Haji. Anak Bu Haji menang masang lotre, alhamdulillah. Lisannya nggak pernah berhenti zikir kepada Allah. Kapan? Di mana tempat? Alladzina yadhkurunallaha
qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban. Tulisannya ini mah kaget, copot. Busetnya nggak berhenti. Buset. Mampus sekali. Istighfar banyakin, apalagi umur udah pada lanjut ya. Harusnya bangsa sebelum subuh udah astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan wa wahabli rizqan wasi'a wa tub taubatan wa tub taubatan. Ibu-ibu apalagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala wa wa'dika a'udzu bika. Kagak nyambung. Kayak bapak-bapak dong, mulutnya mangap, gak ada suaranya. Kayak ikan mas ngap-ngapan. Bu, Pak, tuh lisannya pakai menjelang subuh. Ntar aja kedengaran assalatu wassalamu alaik. Kedengeran gitu kan? Ada di sini kita ada kaset kan tapinya. Itu kita sudah selalu dan senantiasa zikir kepada Allah. Makanya lisan ini jangan sampai lupa buat zikir kepada wa qalban syakira. Ya Rabb, jadikan hati ini senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Fa amma bi ni'mati, kawin lagi, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenapa? Karena nikmat Allah itu bukan hanya bakal kita nikmatin, bakal ditanya. Summalatus alunna yauma idzin, ditanya. Dikasih wajah cantik buat apa? Jangan dipamerin mulu. Dikasih body sampai kayak gitar Spanyol, buat apa? Buat ibadah apa? Buat apa? Ini mentang-mentang wajah cantik, badan bagus, make pakaiannya maunya sembrono, pada beset sono kemari, jalan keliling kampung guculak. La ilaha illallah. Aki-aki ngeliat sampai jungkir balik ngeliat dia. Bakal ditanya ya. Summalatus alunna yauma idzin. Dikasih kaki sehat Pak, badan sehat. Tuh musola agak jauh, deket musola. Allahu akbar, Allahu akbar.
Kira-kira nyampe nggak ke musola? Siapa yang nyampe? Ini orang kalau semuanya mendengar kemudian mau mendengarkan panggilan Allah, panggilan azan, kayaknya musola kagak muat deh ya, tiap johor, asar, maghrib, isya, subuh. Bener? Yang ini mah ke musola pertama karena pengen nikahin anak, rumahnya sempit. Akhirnya datang ketua DKM, Haji, bocah alhamdulillah ada jodohnya, mau ada pernikahan anak saya, makanya pengen make musola. Pak Haji mau larang apa gimana? Kagak kasih juga apa gimana? Enak amat ini ya. Akhirnya mau kagak mau dikasih. Sejak murijek kagak pernah ke musola, pas nikahin masuk musola. Tuh pertama masuk musola karena mau nikahin. Kedua, babanya mati. Iya, nyolatin di rumah kagak muat karena bekas mandiin becek. Akhirnya dibawa ke musola. Babanya juga nggak pernah ke musola, dianya juga nggak pernah ke musola. Pas mati pengen nyolatin di musola. Mirip kayak ayam. Ayam lagi hidup nggak pernah masuk musola, udah jadi bekakak masuk musola. Mirip kayak ayam. Ayam begitu kalau udah matang masuk musola, ada selamatan dalam musola. Kita kayak begitu ya. Masya Allah, nggak dikasih gimana, dikerjain juga hati rasanya mangkel. Dua, masuk musola gara-gara babanya mati. Ketiga, masuk musola gara-gara mati listrik. Rumahnya nggak ada penampungan air, pengen berak, larilah dia ke musola, numpang berak di musola. Jadi ke musola pertama nikahin, kedua nyolatin mati babanya, ketiga numpang berak gara-gara mati listrik. Kerja mulu alasannya, johor kerja, asar belum pulang, maghrib masih di jalanan, isya juga belum nyampe rumah, subuh kali belum bangun. Masya Allah. Emang ntar kalau mati yang pada bela-belain temen kantor apa temen musola? Woi, yang pada ngurusin kalau kita mati kira-kira temen dari kantor apa orang kampung yang rumahnya deket musola? Yang pada talilan temen kantor apa temen musola? Yang pada gotongin kurung batang temen kantor apa temen di musola? Kok nggak pada mau ke musola? Kantor mulu, alasannya bentar-bentar kantor. Temen kantor mah paling datang juga duduk doang. Ngomongin kemarin perasaan masih masuk kerja deh ya, ngapa sekarang mati? Duduk doang, dia nggak ada yang mau gali kuburan, kagak ada, nggak ada yang mau narik selang buat mandiin teman kantor mah nggak ada. Entar juga kita mati tuh dibawa ke kuburan, dia ngikut, cuman pada pakai kacamata hitam, yang perempuan pada pakai kudungan hitam, pada kongkok baik, paling juga videoin teman kantor kita tuh. Ntar aja pulang dari kuburan pada mampir aja ke rumah makan Padang ke Garas, doyan enak banget, kagak mikirin kita. Betul? Kita waya apa aja mikirin kantor. Lu kagak ngaji, kantor. Lu kagak sembayang jamaah, kantor. Semuanya alasannya nih muludan aja kagak datang, apa dikata kantor. Ngantuk besok ngantuk, akhirnya kagak muludan. Tar lu mati, emang bos lu mau talilan? Kagak. Betul. Iya, makanya ingat sama musola, ingat sama masjid sebagai satu bukti syukur kita
atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak-banyak bersyukur. Jangan kemudian kita maaf mikirnya kaya doang. Dia mah pantas katanya orang kaya. Emang kita kagak kaya? Mata kita coba. Ibu ada yang sakit mata orang kaya, mau matanya dibayarin 1 miliar dua-duanya. Bayarin mata ibu buat dia. Ibu mau punya duit 1 miliar, mata buta. Mau kagak? Berarti kayaan mana ibu sama dia? Punya mata, bisa ngeliat. Lo punya duit 1 miliar, jalan-jalan, ngeliat ini apa coba? Dibangunin rumah, duit 1 miliar, cakep banget. Ngeliatin apa kita begini-begini doang. Matanya buta. Tukarin aja matanya coba. Ada lagi yang kakinya sakit, ibu kakinya diambil amputasi, kasih dia dua-duanya. Ibu mau dibayarin 1 miliar. Ngesot aja begini. Kemana aja orang pada jalan ngesot. 17 Agustus pada ngarak ngesot aja ibu mau. Ke masjid ngesot, ke pengajian ngesot mau. Banjir orang-orang pada lari, ibu lagi ngesot-ngesot aja mau. Nah, kita kadang-kadang kagak mikir Allah ngasih nikmat sama kita banyak banget, kitanya kagak mau ngitung, nggak mau ngeliat begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita kurang bersyukur. Masya Allah punya laki, kadang kita suka kagak bersyukur ngeliat laki jelek amat laki buaya. Akhirnya pengen ngeliat ngelirik laki orang. Yang laki juga, bini gua romana udah jelek. Ini kagak bersyukur, akhirnya ngelirik bini orang. Emang kan kelihatan enak mah dari jauh doang. Kata bapak, Ustadz enak amat. Ustadz datang belakangan, makanan dikeluarin paling banyak. Ntar selesai ngaji, berkatnya dia yang paling banyak bawa pulang. Enak amat jadi Ustadz. Enak lu mata, kata dia. Kata saya enak bapak, kata bapak enak. Saya hidup makan baru katanya doang enak. Bener? Kata tukang becak lagi tiduran, ada mobil bagus, klaksonin, suruh minggir, dia mau masuk gang. Kata tukang becak, enak amat orang kaya di dalam mobil, bisa pules tidur. Kata tukang becak, orang kaya ngelihat tukang beca lagi tidur, kata orang kaya bilang apa? Enak amat tukang beca itu, di beca aja pules dia tidur. Kata tukang beca enak orang kaya, kata orang kaya enak tukang beca. Jadi hidup enak itu baru katanya. Kata kita orang kaya enak banget, no, di apartemen tinggal enak banget. Belum tentu bu, enakan dia apa kita, belum tentu. Buktinya kalau gempa yang keluar lari duluan dia, pada keluar kayak semut tuh dia. Apa enak? Belum tentu. Capek orang kaya, mobil yang dia taikin bagus, enak, mahal katanya dari luar. Coba dia di dalam, mana kreditannya belum bayar lagi. Enak apa kagak? Atau enakan ibu sehat, makanan nggak macem-macem, seila-ilanya maaf, cuman makan nasi sama ikan gesek bulu ayam, direbusin daun singkong sama sambal goam, itu udah nikmat. Makannya rame-rame di bawah puunan, la ilaha illallah. Mantep nggak? Kalau ada tucok pakai tucok. Tahu ikan gesek bulu ayam yang kalau digoreng pada melintir-melintir?
nasinya panas. Beh, mantap bener. Kalau orang miskin makan emang begitu, makannya nasinya harus kudu panas. Emang ngapa nggak nunggu adem? Kalau nunggu adem mah nggak kebagian. Makanya masih panas langsung diembat aja. Tangannya bisa buat begini-begini ya nanti. Mulutnya ada kipasnya. Sama makan jagung juga masih panas begitu. Singkong juga sama ya. Dicocol sama sambel sama gesek bulu ayam dimakan, subhanallah, keringet dari pala sampai ke ujung kaki keluar keringet semua. Orang kita makan emang kalau kerja rada kurang keringet, kalau makan keringetan. Lah kudu disyukuri juga itu keringet. Enggak murah keringet. Orang pada pengen keluar keringet, beli sepatu, beli training, baju, celana, segala macem. Pakai lari, ngubeng-ngubeng di Senayan begini aja hari ini. Nyari apa coba dia? Ya, orang kita orang miskin kagak usah lari udah keringetan kita mah. Mau tidur aja begini baik keringetan. Dinikmat lagi aja, masya Allah, keringet keluar semua, ingus naik turun surat. Itu nikmat bukan? Nikmat bukan? Syukuri nikmat yang Allah berikan. Wa qalban syakira. Kesyukuran kita atas nikmat Allah nih adanya di hati kita. Makanya kata Nabi, jangan lihat perkara dunia ke atas. Kalau perkara akhirat lihat ke atas, tapi ke perkara dunia lihat ke bawah. Kalau kita ngelihat orang yang punya mobil, enak amat dia punya mobil, gue mau punya motor, nggak ada syukur-syukurnya. Kalau kita punya motor, lihat orang yang punya sepeda, alhamdulillah, gue mau begini-begini juga punya motor, dia sepeda. Yang punya sepeda, jangan lihat yang punya motor, lihat yang kagak punya sepeda. Gue begini-begini juga alhamdulillah ada sepeda. Yang kagak punya sepeda, jangan lihat yang punya sepeda, lihat yang kagak punya kaki. Gue walaupun gak pakai sepeda juga lumayan masih bisa jalan lah. Dia kagak punya kaki, lagi dingkring-dingkring aja itu. Ini namanya orang bersyukur pada perkara urusan dunia. Lihatnya ke bawah, jangan ke atas. Tapi kalau urusan agama, jangan lihat ke bawah, ke atas. Masya Allah, itu sih gua ngelihat orang padahal mah kerjaannya capek banget tuh orang jadi office boy. Tapi ngapa urusan baca Qur'annya gua denger setiap habis sholat dia selalu baca Qur'an, bayangnya selalu jamaah. Pengen gua kayak dia, kapan-kapan ada umur gua pengen kayak dia. Pernah nggak kita pengen begitu? Ini mah perkara dunia melihatnya ke atas, perkara agama melihat ke bawah. Bang, bayang bang, gua lu suruh-suruh Nokia G-nya aja masih ngelapin motor aja, gua lu suruh. Tuh, urusan agama kita ngelihatnya kayak begitu. Bang, bayang no, Pak Haji aja udah nyampe masjid. Pantes dia mah haji, gua mah belum, katanya begitu. Ini kadang-kadang suka begitu melihatnya. Urusan dunia lihat ke bawah mestinya, urusan akhirat lihat ke atas. Itu jadi orang bersyukur. Kalau ngelihat urusan dunia ke atas, jadi orang yang kufur nikmat. Na'udzubillah. Wa qalban syakira wa badanan sabira. Ya Allah, jadikan badan ini selalu sabar nerima apa aja ujian darimu ya Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Patut kita ingat, kita tahu bahwa segala musibah yang ada di muka bumi ini dan ada pada dirimu, semuanya udah dicatat oleh Allah sebelum kita diberanakin.
kaki kita patah, emang dari sononya udah ada catatannya. Jangankan kaki patah, kesleo ada catatannya. Jangankan kesleo, kena duri aja nih jempol udah ada catatannya. Jauh sebelum kita diberanakin udah ada catatannya. Bini yang lakinya ampe kawin lagi emang udah ada catatannya. Laki jangan coba-coba berani pengen kawin lagi kalau emang cuman dari sononya satu, emang catatannya satu doang. Jangan pakai belagu-lagu 2, 3. Ntar mati kagak ketahuan. Ngerti mati kagak ketahuan? Bingung ke sono bingung, kemari bingung, pulang kemana, sono takut domelin, sono takut domelin, sono takut domel. Akhirnya pulang kagak berani ke rumah bininya, tidur di pos ronda, kemasuk angin, mati kagak ketahuan tuh orang. Udah ada catatannya. Jadi jangan kemudian ngapa sih gue dibawa kayak begini nih, laki gue begini. Udah ada catatannya. Gigi kita copot hari apa? Ada catatannya. Mata kita belekan, ada catatannya. Kaki kita kena duri, ada catatannya. Pantat kita kesenggol paku, udah ada catatannya. Malam ini juga saya bisa ketemu sama Bapak Ibu. Alhamdulillah udah ada catatannya. Ntar ibu pulang kagak kebagian berkat, emang dari sononya udah ada catatannya. Jangan pakai ngomelin panitia mampus kali gua kagak dibagi. Emang udah ada catatannya. Ibu udah bawa nenteng berkat, nyampe di jalanan dikerowot sama kucing, emang udah ada catatannya. Kan sering tuh kita, saya aja pernah bawa makanan di plastik, di motor digantung, kita bawa aja. Sampai di rumah pas lihat lemana itu beli bakso, kagak nggak taunya plastiknya dobol bawahnya. Tahu jatuh di mana? Kata bini, tolol banget sih bawaannya. Jangan nololin gua, lu emang udah ada catatannya jatuh. Emang gua juga kepengen kan kagak. Kalau gua tahu plastiknya bocor, gua kagak bakalan taruh di situ. Emang udah ada catatannya. Ya, wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Amin. Orang lagi doa, Allah lagi lupa. Ya Allah, aku minta padamu istri yang bukan hanya perkara dunia doang yang dia urusin, tapi juga pada perkara akhirat. Kalau bini minta diajak ke mall biasa, bang ketancit lah biasa, bang apa orang-orang udah pada ke Plaza Senayan, kapan saya mau diajak ke sono? Nih alis udah bagus banget nih alis, bibir udah menor banget, kapan mau ke sono? Bini yang kayak gitu biasa. Tapi bini yang ngingetin lakinya, bang, kayaknya sarung udah rada jelek dah bang, buat sholat. Beli bang kalau ada rezeki bang buat abang sholat. Itu namanya bini ngeruin urusan akhirat. Bang, katanya pengen korban lebaran haji. Mestinya dari sekarang udah ngumpulin duit buat beli kambing bang buat lebaran haji. Jadi kagak mau korban. Nih bini yang kayak gini bukan hanya ngurusin dunia doang, tapi juga ngurusin Dan ini mah lakinya ngomong sama bininya, mah, gue ngeliat orang-orang pada korban, kepengen dah korban. Lagu lu. Emang punya apa lu gak mau korban? RT bukan RW bukan, pendialem lu mau korban. Ini bini kayak gini ambilin batu kolar bagel. Ya Allah, bang, mau udah dibagi duit belum bulan ini? Udah,
kalau abang habis gajian terus nyampe dikasih saya bagi emak dulu, saya mah sisa dari abang bagi emak aja nggak apa-apa. Cakep nggak bini kayak gitu? Kalau belum mati jangan pendem. Iya, ini mah bini lakinya bagi duit emaknya melotot-melotot. Nenek-nenek aja lurusin. Tuh lihat listrik udah bayar belum, anak sekolah bagaimana? Nenek-nenek aja dibagi duit. Kayak udah kebanyakan duit aja lu. Masya Allah, justru keberkahan rizki berawal karena kita open eru sama orang tua kita. Bener nggak? Nah iya, begitu aja saya sama bang. Udah sisa abang bagi emak, baru kasih saya. Kayak begitu, dikasih nih duit rada tebelan, ini emak udah dibagi belum? Begitu. Udah emak tenang, udah gue bagi, itu buat lu semua. Alhamdulillah. Kayak bini saya begitu kalau saya pulang dari mana-mana nggak pernah bini saya cemberut kalau saya pulang. Kalau saya belum kasih nggak bakalan berhenti nyengir-nyengirnya. Senyum-senyum aja, apa senyum-senyum aja, kita keluarin aja kaci bang. Iya. Bini, ya, bini kayak begitu modelnya. Urusan dunianya beres, akhiratnya juga beres. Abang, tahun ini kita kayaknya bayar zakat rata segini dah. Iya, insya Allah mudah-mudahan bisa kebayar. Abang kali ini pengen sodako, saya juga gelang kayaknya dipakai doang, kagak ada artinya apa-apa, makanya juga pakai baju panjang, kadang ketutupan orang juga nggak ngelihat lah. Mendingan kalau abang mau pakai buat sedekah, nih pakai gelangnya. Ada nggak kayak begitu bini kita? Kenapa ya kagak ada ya bini kita kayak gitu? Ini mah emaknya sakit, bingung. Ngomong sama saudaranya, mau bawa ke rumah sakit ya, duit gue baru habis bayar motor doang, kata saudara yang satu. Terus nanya sama abang anu, boro-boro kata dia pencarian lagi susah banget. Lu kali sono pulang, bini lu ada kali gelang. Emak no kasihan, baba no kasihan. Pulang dia, gimana baba kabarnya, sehat? Tahu begitu aja. Lu bawa ke dokter apa? Iya ini lagi bingung bawa ke dokter. Lah saudara lu banyak sih. Ada dia ngapa kagak patungan, orang saudara banyak. Jangan banyak dong saudara. Yusuf diajak patungan lagi kagak punya duit. Lah terus gimana? Itu pengen jual cincin yang lu pakai. Lah begitu tuh nyautnya bini. Lah. Lah ntar kok kondangan apa gimana? Kondangan dia pikirin. Babanya mah sakit dia kagak pikirin. Tuh bini yang kayak gitu tuh ya, yang kita minta kepada Allah. Makanya ada permohonan lagi yang 4. Wa a'udzubika. Yang pertama, aku minta apa? A'udzubika min waladin alayya sayyida. Ya Allah, aku minta dilindungi darimu ya Allah. Dari apa? Dari anak yang nguasain aku. Punya anak nguasain kita, enak nggak Pak? Ibu mau kemana sih Neng? Kayak gini malam-malam udah dandan kayak begitu. Mau tahu urusan anak aja, ada nggak anak yang kayak begitu? Itu emang apa celana pada beset lu pakai? Mau ngomong mulu nih? Gue menanya doang, takut lu masuk angin itu. Baju pendek banget lu lagi pakai model, emaknya ngurut dada doang ya. Jangan malam-malam ya, kagak bener pulangnya kagak malam, pagi aja pulang. Kata emaknya ya Neng, kon mah bilang jangan malam-malam, lah ini pagi. Iya juga ya. Orang tua punya anak yang harusnya qurrata a'yun, mata kita jadi enak ngelihatnya, kita jadi bahagia karena anak kita. Ini kita jadi keseksa gara-gara ulah anak kita. Malam-malam rumah digedor. Emang apa? Anaknya kena narkoba, nyeksa ini anak. Tebus nama polisi berapa duit?
70 juta. Duit kagak punya apaan ini. Akhirnya rumah dibelah dua, habis. Udah keluar ditebus, pengen punya motor. Setan lu anak. Kata emaknya, beliin aja sih bang. Dari mana duitnya? Udah, rumah ini emang tanggung, kata dia, jual aja sekalian. Bininya lagi nih samanya. Tadi beliin motor, belum dibeliin apa baik ditendang. Wala dangdang ditendang, gidir ditendang, rak ditendang. La ilaha illallah, punya anak kayak gini nyeksa, jangankan jadi penolong di akhirat, dunianya aja udah nyusahin kita. Makanya minta a'udzubika min waladin alayya sayyida. Yang kedua, a'udzubika min imra'atin tusayyibuni qabla waqtil masib. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu, aku minta perlindungan darimu dari apa? Dari bini yang bikin tumbuh ubanku sebelum waktunya. Amin apa Pak? Apa doanya tadi yang kedua? Lindungi aku dari bini yang bikin tumbuh uban sebelum waktunya. Jadi laki-laki banyak yang ubanan ternyata disurvei bukan karena salah sampo. Kadang minyak rambut disalahin, kata minyak rambut gua lu salahin. Sampo juga, samponya nih kagak cocok, kata sampo lah gua lagi aja disalahin. Pernah nggak ngelihat dia, maaf bininya, coba lihat bikin tumbuh uban apa kagak? La ilaha illallah, Muhammad Rasul pulang kerja bukan disambut laki. Assalamualaikum, kagak nyaut, kagak ngapa. Assalamualaikum, kagak nyaut, kagak ngapa. Assalamualaikum. Lihat-lihat ke kolong-kolong mana dunia. Pas lihat aja kebenaran lagi nyuci. Gua kata kali kemana? Emang buta mata lo? Emang gua lagi nyuci. Nah, bini kayak begini nih yang bikin tumbuh uban. Langsung aja keluar 5 uban. Ya Allah ya Karim, ada bini lakinya kerja, dia ngompreng, ada. Lakinya berangkat kerja, dia pergi. Padahal kan in ghaba anha hafazat farjaha wa maluhu. Nih ingat bini, kalau laki kagak ada, jagain rumah, jagain rumah. Jagain rumah, jagain kehormatan. Ini malah laki kerja, dia pergi. Tetangganya bilangin, lu kalau kerja emang lu gak suka ngeliat-liat bini lu? Mengapa? Bini lu kan pergi kalau lu lagi kerja. Enggak, gue mah gak percaya kalau belum ngeliat mata gue sendiri. Ya gue mah bilangin sebagai tetangga, lagi juga saudara. Itu juga kalau lu mau dibilangin. Kalau enggak ya udah, gak apa-apa. Gue gak percaya. Cuman yang namanya hati biasanya ada chemistry-nya namanya. Orang suka bilang ada chemistry-nya. Bini berasa kalau lakinya ngelirik perempuan lain. Sama laki juga rada ada rasanya kalau bininya ngelirik laki-laki lain. Kebenaran ada tugas keluar kota ke Kalimantan, Banjarmasin. Bilangin sama bininya, yang aku ada tugas keluar kota. Berapa lama? 2 minggu. Ya ntar kalau aku kangen bagaimana? Kata bininya, ntar kalau aku kangen gimana? Kata lakinya, bukannya kamu senang kalau aku nggak ada? Belum. Ntar kalau aku kangen gimana? Karena tugas kantor, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Disiapin tuh pakaian buat berangkat ke Banjarmasin buat 2 minggu. Berangkat sampai bandara, nelpon suami yang tanggung jawab, pengen tahu keadaan istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kamu di mana? Di rumah lah. Bener nih di rumah. Kok kamu nggak percaya sih? Kirain kamu lagi di mana?
Nih kalau nggak percaya nih, aku hidupin blender, kata bininya gitu. Akhirnya dihidupin blender. Percaya nggak? Iya, aku percaya. Lagian kamu, yaudah ya, aku berangkat ya. Aku matiin nih soalnya naik pesawat. Ntar paling agak sore nyampe ke Banjarmasin. Sampai sore Banjarmasin, dia telepon bininya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana yang? Di rumah lah. Bener nih. Kamu kok jadi nggak percaya amat sih sama aku? Aku di rumah lah. Nih kalau nggak percaya nih, aku hidupin blender lagi, hidupin blender. Percaya nggak? Percaya. Malam telepon lagi, kamu lagi ngapain? Di rumah ya, lagi tidur. Bener nih? Iya. Kok nggak percaya amat sih? Nih kalau nggak percaya, aku hidupin blender lagi. Pagi nelpon lakinya dihidupin blender, malam dihidupin blender, besok nelpon lagi dihidupin blender. Seminggu lakinya nelpon, seminggu juga dihidupin blender. Perasaan laki mungkin gak enak, pulang dari Banjarmasin nggak pakai bilang-bilang, sampai rumah Assalamualaikum, nggak ada yang nyaut, cuman ada suara bocah kecil doang. Waalaikumsalam. Bapak pulang. Orang tua bapak ketemu anak bahagianya luar biasa. Anaknya senang dikasih hadiah. Lama kok cuman anak doang ini. Akhirnya nanya bapaknya sama anaknya, Dek, sepi amat rumah. Emang mama kemana? Mama kan pergi udah seminggu bawa blender. Astagfirullah. Mamanya pergi udah seminggu bawa blender. Itu saya bingung nyolokinnya di mana. Kira-kira kalau punya bini kayak gini, uban banyak nggak? Pak, bini kayak gini uban banyak nggak? Duh, saya takut orang sini ntar pada kemana-mana mau blender. Lakinya nelpon kemana dihidupin blender. Astagfirullahaladzim. Ini yang kayak begini nih, bini yang bikin tumbuh uban laki sebelum waktunya. Mudah-mudahan ya istri-istri kita dijadikan istri yang soleha. Amin. Nyontoin istrinya para nabi dan rasul. Amin ya rabbal. Jadilah Khadijah zaman now. Jadilah Siti Aisyah zaman now. Jadilah Fatimah zaman now. Insya kita juga nggak harus jadi nabi, tapi coba contoh akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu punya cita-cita ingin menjadikan keluarganya bahagia. Makanya kata Nabi, kebahagiaan enggak jauh-jauh sebetulnya. Kebahagiaan di mana adanya? Kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.